see his LinkedIn in the slide, and then his educational background and international certification. First starts from he has passed bachelor degree industrial engineering, University of Indonesia from 2003 until 2007. Next, he take a master, especially Master of Science, majoring international business and management in University of Liverpool, United of Kingdom. And also he got international certification, CIPD HR Management Certified, level 5 intermediate in United of Kingdom. And next, he also got a professional management consulting in UK from 2019 until 2020. And then he has many professional experience. First, he works as analyst in High Group consulting firm from 2007 until August 2007. Next, he works as internal management consultant in Bank Danamon Indonesia from 2007 until 2018. And also he has worked in Total E&P Indonesia Oil and Gas with various position. And now he works as senior consultant in Korn Ferry Consulting Firm. Next slide, operator. And also he got training and certification program. From 2020, he got his professional consulting management, CMI level 7. Next, 2019, CIPD Associate level 5 intermediate certified. And as we see in this slide, that's so many training and certification program that he has gotten. So our speaker is very amazing with his experience. And now that's the presentation CV from our speaker. So we move to our main agenda is the presentation from our speaker about SPE Learning CV with the topic labor market competition, understand the industry and maximize your CV. I think all of you in here are waiting for this presentation. So if anyone have a question, please fill it in the Slido link from now. Also, the Slido links will be sent in the chat box. And you can also unmute the microphone in the Q&A session later. So now I invite the speaker to present about the topic. And note that the presentation is delivered by Indonesian language. So to the speaker, time is yours. Terima kasih sebesar-besarnya ya kepada rekan-rekan SPE Unhas, kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Alimuddin Hamzah Assegaf, dan juga tim SPE di sana ada Mbak Nurul, ada Mas Habib, ada Mas Ahmad juga ya yang sudah menyiapkan event ini dengan baik. Saya jujur saja ketika dikontak sama Mbak Nurul untuk menjadi pembicara, saya sebetulnya saya masih baru jadi praktisi gitu kan, belum lama lah, masih belajar juga. Tapi ketika saya melihat di situ ada SPE, karena saya juga dulu member SPE
tapi di Balikpapan. Karena saya cukup lama tinggal di Balikpapan. Waktu saya kerja di Total INP Indonesia, saya tinggal di Balikpapan. Saya juga member SPI Balikpapan. Kita sering sharing session juga mengenai hal teknis ya. Jadi saya feeling connect gitu. Wah, why not gitu untuk sharing lah dengan teman-teman semua. Kita sama-sama belajar juga. Dan ngomong Makassar, saya banyak juga favorit makanan di Makassar ya. Sop konro, soto Makassar, apalagi es palu butung ya. Banyak juga, saya banyak teman-teman juga di Balikpapan dari Bugis, dari Makassar. Jadi ya kita kadang belajar juga gitu cara ngomong Bugis ya, yang kadang huruf N jadi ang belakangnya gitu kan, betul nggak ya? Sudah makan siang kita ya kayak gitulah ya logatnya. Jadi seru juga gitu. Banyak rekan-rekan saya di Balikpapan ya dari Bugis, dari Makassar. Jadi saya kangen juga gitu, pengen pengen ke sana ngobrol-ngobrol lah gitu. Oke. eh, Sebelumnya mungkin saya share dulu ya materinya. Sebentar. Suara saya cukup jelas nggak ya, Mas Ahmad? Iya, jelas, Mas. Oke. Jadi mungkin sebelum dimulai ya kita sama-sama belajar ya. Satu hal ketika saya masih kuliah, memang wawasan industri itu saya merasakan kurang gitu. Ketika 1 tahun saya atau 1 tahun 2 tahun menuju wisuda itu sebetulnya harusnya rekan-rekan yang di kampus itu harus sudah memulai mencari tahu informasi di industri itu seperti apa minatnya, apa passion-nya, apa sih cita-citanya, lalu kondisi di industri seperti apa. Jadi eh, pada saat kita mau lulus, kita tuh sudah tahu peta medannya itu seperti apa gitu. Dan itulah yang saya rasakan waktu dulu saya kurang mendapatkan informasi itu gitu. Eh, ada informasi dari alumni ya sebatas ngobrol seperti biasa ya, ngobrol-ngobrol ringan yang tidak terstruktur diskusinya, sehingga hanya sebatas informasi kecil gitu. Harusnya memang dari kampus dan dari alumni, dari industri harusnya memang sering ngobrol gitu untuk sharing sessions hal-hal yang ada di industri dibawa ke kampus supaya rekan-rekan di kampus juga memahami itu apa sih tantangan di dunia industri kita sekarang ini gitu sih. Nah, akhirnya saya sering bertanya ke kakak saya yang paling tua. Kebetulan kakak saya yang paling tua kan ada di ya di industri lah sebagai praktisi industri. Jadi saya sering bertanya apa ya saya harus ambil kerjaan di bidang apa nih kalau lulusan saya dari jurusan ini seperti itulah. Jadi menurut saya ini event yang bagus dari SPI Unhas mengadakan session ini ya buat teman-teman semua eh, mengenai wawasan industri dan mempersiapkan CV sebaik mungkin gitu, karena CV itu tidak hanya untuk bekerja. CV ketika kita mau CV kita juga harus bagus. So, branding our personal gitu ya, branding our profile to market ya, bisa ke 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 perusahaan tapi bisa juga ke investor yang akan join dengan usaha kita. Begitu. Oke. Sharing screen-nya jelas, Mas Ahmad? Mas Roy mungkin bisa di full screen-nya, Mas. Slideshow. Oke, Ya, Mas. sebentar. Ini udah full screen? Ya, Mas, udah. Sudah ya? Oke. Ya. Oke, sebentar. Saya 2 layar, jadi mungkin harus ditukar. Oke, udah sih, udah sip. Oke, jadi tema siang kita, tema siang hari ini
saya ingin mengelaborasi ya tentang pemahaman bagaimana sih situasi pasar tenaga kerja kita ya. Jadi yang saya bahas ini tidak spesifik untuk Sulawesi Selatan, tapi Indonesia ya. Dan saya berharap teman-teman Unhas bisa bersaing ya di kancah nasional ya, bisa bisa berkompetisi di pasar nasional di Jakarta ataupun di Sulawesi, di Kalimantan, di seluruh Indonesia. Dan bagaimana setelah memahami bagaimana kita memaksimalkan CV kita supaya kita itu dapat opportunity-nya besar gitu. Oke, ada 5 hal yang akan saya elaborasi ya. Yang pertama tentang update pasar tenaga kerja kita. Di sini saya ingin memberikan informasi bagaimana nih situasi lapangan kerja kita dan berapa sih probability kita untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, nomor 2, ini berdasarkan pengalaman saya di industri ya, bagaimana sih sebuah perusahaan itu melakukan screening atau melakukan hiring proses ya, melakukan proses rekrutmen. Ini teman-teman juga harus tahu supaya ada gambaran CV kita ini berjalan kemana aja gitu. Terus nomor 3-nya understanding workplace. Nah ini penting banget karena setelah misalkan rekan-rekan udah mendapatkan pekerjaan, tidak berhenti di situ. Kita juga harus bisa memberikan kontribusi yang nyata kan ke tempat kerja kita, dan kita harus paham situasi dunia kerja kita sekarang mungkin berbeda ya dengan 5 tahun yang lalu, udah sangat berbeda gitu, dan sangat sangat diversitinya sangat tinggi gitu terhadap ada beberapa suku bangsa suku suku ya suku adat ya Indonesia karena majemuk, ada beberapa generasi juga gitu. Lalu apa yang harus kita prepare sebagai kandidat yang akan memasuki lapangan kerja. Lalu yang terakhir kita bahas kupas tentang gimana ya cara membuat CV kita menarik gitu, genuine tapi orisinil gitu. Jadi apa ya, jujur tapi bagus gitu. Oke, nanti kita elaborasi ya ke depan. Menurut saya ini udah dijelaskan tadi sama Mas Ahmad, saya akan lewat saja. Oke, kita bahas yang pertama yaitu update pasar ketenaga kerjaan kita hari ini seperti apa. Nah, di sini saya mulai dengan grafik ya, grafik mengenai workforce atau angkatan kerja. Kalau istilahnya di pemerintahan itu ada namanya angkatan kerja aktif ya, di mana angkatan kerja aktif kita di tahun 2021 ini sekitar 140 juta ya orang ya. Apa sih angkatan kerja aktif itu? Angkatan kerja aktif itu adalah populasi masyarakat Indonesia yang dikategorikan sebagai eh, sebagai layak untuk bekerja gitu ya, umur 15 sampai umur pensiun. Artinya mereka yang benar-benar produktif, usia produktif gitu. Nah, kalau kita lihat lagi dari data BPS, setiap tahunnya, eh, jadi kita ada dua ya, ada dua angkatan kerja, angkatan kerja informal, angkatan kerja formal. Pas informal itu biar sektor-sektor yang dimana ya tanpa upah yang standar ya, seperti pedagang kaki lima atau ya tidak ada akses ya terhadap BPJS tenaga sektor. Dan itu banyaknya Indonesia ini masih di sektor pertanian. Lalu yang kedua adalah formal sektor. Nah, sektor formal inilah yang mungkin sebenarnya arah teman-teman yang akan ke sini kalau kita memasuki pasar tenaga kerja, yaitu di mana basisnya adalah orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi gitu ya, dari lulusan SMA, SMK,
diploma, sarjana, dan seterusnya. Nah, ketika mereka bekerja, mereka biasanya masuk ke dalam sektor formal, yaitu mereka ada aksen antara grafik atas dan grafik bawah semakin mengecil, artinya sektor formal itu semakin tinggi itu persentasenya. Semakin tinggi, artinya masyarakat Indonesia sebenarnya angkatan kerjanya kualitasnya semakin bagus. Gitu. Jadi semakin banyak orang-orang kita yang akses terhadap pendidikan gitu dan siap bekerja di sektor formal begitu. Ada 45% ya, dari 42, 43, 44, 45 tahun 2021 ini sekitar 63,3 juta formal ini. Dari 63 juta angkatan kerja ya yang educated ya, saya bilang tanda kutip berpendidikan. Kalau kita lihat lagi datanya, jadi ada dua ya, ada yang bekerja dan ada yang juga menganggur ya, tidak bekerja. Yang bekerja itu sekitar 57,7 juta, yang tidak bekerja atau unemployed itu sekitar 5,6. Kalau di persentase ya mungkin sekitar 8-10% ya dari angkatan kerja yang berpendidikan itu ternyata belum mendapatkan pekerjaan. Nah, ini tahun 2021 ya, kita ngomongin data Februari ini, tahun 2021. Nah, tapi kita harus antisipasi rekan-rekan bahwa angka 5,6 juta pengangguran nasional dari golongan yang berpendidikan ini persaingannya harus ditambah dengan estimasi setiap tahun lulusan SMA, SMK, diploma dan S1. Ya, ini harus kita hitung juga. Tahun ini Indonesia akan menelurkan kembali lulusan-lulusan berpendidikan sekitar 4 juta. Jadi persaingannya itu adalah 9,6 juta gitu. Jadi teman rekan-rekan semua bersaing dengan 9,6 juta ya penduduk dengan kategori berpendidikan gitu untuk mengakses pasar kerja sektor formal ya. Nah, lalu pemerintah mencanangkan pertumbuhan ekonomi kita bisa di 4-5% ya. Nah, satu hitungan Bank Indonesia biasanya adalah pertumbuhan ekonomi 1% itu 1 juta opportunity lapangan kerja ya. Nah, tapi dengan kondisi pandemi begini, saya baca artikel kementerian yang terbaru, yaitu mungkin diperkirakan kita hanya bisa menciptakan lapangan kerja sekitar 3 juta gitu. Artinya apa? Artinya persaingan ke depan sebenarnya rekan-rekan ini bukan lumayan lagi ya, tinggi ya persaingannya ya. Rekan-rekan beserta 9,6 juta penduduk lainnya bersaing untuk mendapatkan lapangan kerja 3 juta. Kalau menghitung angka kasar aja, probability untuk mendapatkan pekerjaan itu hanya 31%. Ya. Peluang untuk mendapatkan pekerjaan, kalau saya singkat, 31%. Artinya kita harus menyiapkan strategi yang baik ya, mumpung masih di kampus gitu. Kita harus menyiapkan strategi, persiapkan diri, persiapkan kompetensi sebaik mungkin. Nah, lalu saya juga ingin mengulas nih data Robert Walters tahun 2021. Robert Walters itu salah satu salah satu perusahaan yang aktif ya sebagai researcher pencari tenaga kerja. Menariknya, data 2021 ternyata meskipun pandemi, Robert Walters lapangan kerjanya. Jadi sektor-sektor ini tidak surut gitu selama pandemi. Perputaran karyawan, perputaran lowongan kerjanya tetap ada, tetap tinggi. Sektor apa saja itu? Teknologi startup. Ini udah pastilah ya.
Kita banyak banget sekarang startup teknologi yang baru yang turun ya ke market kita selain Gojek dan lain-lain itu banyak banget sekarang, mau yang kecil, mau yang medium, mau yang untuk kalangan masyarakat biasa, untuk kalangan petani, banyak banget teknologi startup kita gitu. Retail, marketing, and sales. Nah, dengan kemajuan digital, ternyata pasar sektor marketing dan sales juga bagus karena didorong oleh digital marketing gitu. Orang-orang sekarang perusahaan-perusahaan sekarang udah melek namanya digital marketing, sehingga mereka membutuhkan banyak tenaga kerja sales dan marketing yang tidak lagi offline, yang tidak nawarin langsung ke tatap muka, tapi mereka menjual produknya via digital. Accounting and finance ini pasti tidak pernah surut ya. Kalau accounting and finance semakin banyak organisasi muncul, pasti kebutuhan accounting finance, human resources ini pasti tinggi. Jadi accounting and finance sama HR itu apa ya, faktor itu sektor yang memang kalau saya bilang sih nggak ada matinya gitu. Kebutuhannya pasti selalu ada, apalagi dengan banyaknya pertumbuhan perusahaan-perusahaan baru, mau yang kecil mau yang gede pasti butuh yang namanya orang accounting, finance, sama orang HR. Bank and financial services. Nah, ini dengan banyaknya startup di bidang fintech, finance teknologi seperti pinjaman online, crowdfunding. Crowdfunding itu jasa investasi ya, mengurun dana gitu untuk membiayai perusahaan-perusahaan kecil gitu. Ini lagi marak juga. Ini banyak juga kebutuhannya untuk analis-analis di bidang lending dan funding ya, untuk peminjaman. Nah, selama pandemi ini juga banyak sektor yang kesulitan sebetulnya secara menjalankan organisasinya, sehingga banyak dispute. Lawyer juga laku gitu. Lawyer juga banyak dibutuhkan karena lawyer untuk melindungi resiko-resiko perusahaan tersebut gitu, dari entah gagal bayar lah, atau karena laporan pilot atau lain-lain ya. Nah, ini supply chain and manufacturing. Eh, di kita sekarang juga lagi booming yang namanya startup untuk kargo kurir. Banyak ya, ada Lalamove, JNE, Tiki, udah mereka udah mendahului. Ada Si Cepat, ada Lalamove, ada. Jadi ini sektor-sektor ini ternyata tidak mati gitu selama pandemik. Jadi lapangan kerja selama pandemi kemarin muter-muternya di sektor ini gitu. Nah, sekarang bagaimana teman-teman dengan berbagai jurusan ya, ada yang jurusan ini teman-teman dari jurusan FMIPA, Geofisika, ada jurusan dari teknik dan lain-lain. Nah, kebutuhan industri untuk fresh graduate sebetulnya tidak kaku ya, tidak kaku harus sesuai jurusan, maka harus ke industri yang sama. Misalkan karena saya seorang geologi, maka saya harus ke oil and gas atau ke geothermal. Nah, kebutuhan industri sekarang kita tidak seperti itu lagi gitu. Karena apa? Karena yang diminta oleh industri terhadap fresh graduate itu sebenarnya lebih ke kemampuan analytical, kemampuan untuk mensintesa, menganalisa problem, memisahkan, mengurai problem-problem menjadi solusi-solusi seperti itu. Jadi itulah sebenarnya yang diminta oleh industri gitu, sehingga apalagi fresh graduate baru lulus kuliah, industri mengerti bahwa untuk populasi seperti itu tidak bisa gitu untuk langsung terjun ke spesifikasi bidang spesialisasi tertentu, sehingga mereka biasanya meluncurkan program-program seperti di Pertamina itu ada BPS, bimbingan program sarjana ya kalau nggak salah, atau manajemen trainee. Nah, itu sebenarnya wadah dari perusahaan-perusahaan untuk
menampung fresh graduate, dididik dalam waktu tertentu, bisa sebulan, bisa 3 bulan, sehingga dia bisa adaptasi gitu dengan kondisi industri, lalu masuk gitu. Nah, apa yang dibutuhkan sebenarnya itu eh, lulusan S1 atau lulusan D3 diharapkan sebenarnya sudah bisa melakukan analisa gitu ya, analisa terhadap permasalahan apapun background-nya, karena disitulah pola pikir dan anak kemampuan menganalisa situasi itulah sebenarnya yang diharapkan dari fresh graduate seperti itu. Tapi ada juga rekan-rekan kan yang memilih idealis gitu, wah karena saya lulusan bidang ini ya saya harus kerja di bidang ini juga. Itu pilihan, no problem. Tapi kembali lagi kita harus melihat peluang ya, peluang probability untuk mendapatkan pekerjaan di bidang yang kita inginkan. Jadi eh, kita harus melihat situasi juga. Kembali lagi sebetulnya ke rezeki lah, seperti itu ya. Jadi kita kalau ideal seperti itu, idealis seperti itu, teruslah mendekatkan diri kepada sektor-sektor yang memang kita cari gitu. Kita lanjut dulu ya. Oke. Saya sedikit menjelaskan bagaimana sih perusahaan itu memproses CV kita ya, supaya ada gambaran teman-teman bahwa perjalanan CV kita ini panjang, teman-teman. Nah, ini yang saya praktekkan ya di tempat industri, di tempat company saya. Tapi ini mungkin bermacam-macam, tergantung juga perusahaan, skala perusahaan ya, ada perusahaan kecil, menengah atau besar. Karena semakin perusahaan itu kecil, mungkin tidak sebanyak proses yang harus dijalani juga gitu ya. Tapi jadi ini ibaratnya dari sudut pandang saya melakukan screening atau melakukan rekrutmen proses ya. Prosesnya seperti ini. Jadi ketika ketika perusahaan kita ada lowongan, yang pasti kita publish dulu itu lowongan. Di mana sih kita publishnya? Ada beberapa channel ya, kita namakan ini sourcing channel. Di karir websitenya perusahaan kita bisa kita publish di LinkedIn, bisa kita publish di Jobstreet, di Caliber, di Indeed, atau kita melakukan job fair, datang ke kampus atau ke pameran pekerjaan gitu. Kita namakan ini sourcing channel. Nah, pengalaman saya biasanya untuk satu posisi dengan kondisi supply tenaga kerja kita yang sangat banyak ini melimpah gitu ya di pasar, satu posisi itu bisa ratusan kita terimanya. Saya pernah hitung bisa 400-an CV gitu untuk satu posisi yang mendaftar. Nah, dari beratus-ratus CV yang masuk itu, apa yang kita lakukan adalah yang pertama kali kita first screening ya. First screening itu kita mereduksi dari beratus-ratus CV itu, dari beratus-ratus CV kita pangkas 70%, yang tersisa hanya 30% ya. Apa sih yang dilakukan pada saat screening CV? Kita namakan itu CV scoring ya, CV scoring. Jadi ada dua metodologi pada saat melakukan CV scoring. Metodologi yang manual sekali adalah pakai mata. Jadi kita download CV itu di email kita atau di alat kita di sourcing channel itu, kita download, kita review dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Kita review apa. Jadi kita biasanya memberikan kriteria dulu, kriteria yang mutlak harus ada untuk saya mencari seorang seorang ahli geologi geothermal misalkan. Maka kriteria pertama dia lulusan dari geologi atau lulusan dari ilmu bumi ya, apa ya, geofisika juga mungkin bisa. Yang kedua, GPA-nya lebih dari 3. Terus ketiga, misalkan dia pernah melakukan project tentang modeling subsurface.
Misalkan seperti itu ya. Nah, kalau saya sudah memasukkan kriteria 3 ini mandatori, maka tim saya ketika melakukan screening ya itu ya udah langsung dibuang gitu. Langsung minggir tuh CV-nya. Jadi pada saat first screening kesempatannya itu hanya sekitar saya bisa 3 menit gitu. Teman-teman itu maksimal 3 menit 5 menit, bahkan kalau dia udah jago mungkin dalam 10 detik dia udah bisa screening secepat itu gitu. Ini kalau pakai cara manual ya. Nah, tapi sekarang perusahaan-perusahaan itu sudah banyak melakukan screening itu dengan menggunakan algoritma. Nah, ini udah banyak perusahaan sekarang menggunakan ini, perusahaan decision tracking system. Nah, yang melalui sistem itu. Nah, si sistem itu adalah ketika kita apply, dia minta attachment, lalu ketika di attach, si aplikasi ini langsung memasukkan, langsung mengconvert CV kita ke dalam kolom-kolom websitenya mereka. Langsung terisi nama, pengalaman kerja, dan lain-lain. Meskipun tidak rapi konversinya, sehingga kita harus merapikan lagi di websitenya. Nah, kalau kalau rekan-rekan apply pekerjaan masuk ke website yang ada fitur seperti itu, bisa dipastikan dia menggunakan algoritma application tracking system. Nah, ini bagaimana nih cara kerjanya? Jadi cara kerjanya, tim HR di belakangnya itu sudah menginput keyword-keyword yang mereka inginkan gitu. Contoh, misalkan lulusan universitas apa saja yang dia minta, terus GPA-nya berapa, IPK-nya berapa, terus keywordnya misalkan dia karena itu biar tadi ya saya contohnya ambil apa pemodelan geothermal gitu kan. Jadi dia ambil orang geofisika atau geologi gitu. Terus apalagi keyword-keywordnya. Nah, jadi CITS ini dia akan memproses CV kita berdasarkan itu. Kalau di running CV itu langsung difilter sama mereka, langsung difilter yang benar-benar masuk kriteria mereka yang akan lanjut untuk berikutnya. Nah, ini screening scoring match keywords, parameter-parameternya dimasukin, contohnya education, role, area-area yang mereka bisa ya, sama deskripsi. Jadi deskripsi dari CV itu penting. Kadang saya juga melihat CV teman-teman itu singkat banget, itu kayak pelit, mau nulis aja kayaknya males gitu, kelihatan banget. Nah, deskripsikanlah CV teman-teman gitu sejelas mungkin. Nanti di nomor 5 ya, kita akan bahas bagaimana cara mendeskripsikan CV yang tepat gitu, yang powerful. Oke, itu first screening. Setelah first screening, lanjut ke second screening. Targetnya apa sih? Targetnya recruiter menghilangkan kembali itu menjadi tersisa 5%. Bayangin. Dari berapa ratus CV, di first screening hilang 70%, lalu di second screening menjadi hilang 95%, sisa tinggal 5%. Ya. Di second screening, apa sih yang dilakukan recruiter? Nah, ini benar-benar dia melakukan deep review. Dia baca lagi CV-nya benar-benar yang layak untuk diinterview gitu. Nah, kadang-kadang rekruter pertama itu menelpon atau me-WhatsApp atau meng-email dulu kandidatnya untuk meminta waktu. Ngobrol mintanya sih biasanya short ya, 10 menit, 15 menit. Nah, ketika teman-teman ada kesempatan nih di WhatsApp atau di email atau dihubungin lah, bisa nggak kita ngobrol sebentar, misalkan dari rekruternya bilang seperti itu. Nah, jangan anggap enteng, jangan anggap itu hanya ngobrol-ngobrol biasa. Justru itu adalah gerbang pertama untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi persiapkan diri sebaik mungkin. Pertanyaannya mungkin sangat sangat ringan. Ceritain dong kamu skill kamu apa aja, kayak gitu. Mungkin pertanyaan kayak gitu-gitu aja gitu. Terus kamu berharap mau digaji berapa nih?
Terus kamu nanti kalau mau masuk, kira-kira kapan bisa join? Pertanyaan itu nggak jauh-jauh dari situ. Tapi hati-hati, persiapkan sebaik mungkin untuk momen emas itu, ya. Eh, jangan jangan dilewatkan. Ada namanya Ali. Kasihan nih. Ada. Oke, Oh, Ali. Gimana saya lah. mungkin bisa di mute. Ya lanjut Mas. Baik. Oke, nah kalau sudah lolos nih dari screen short interview itu, maka si recruiter biasanya dia akan melimpahkan CV-nya itu ke user interview, ya. Nah, di sinilah user interview ini teman-teman harus lebih lebih teknikal apa yang harus dipersiapkan. Baca lagi iklan lowongan kerjanya, baca. Jadi ketika apply itu kalau bisa jangan jangan udah apply udah. Nah, kalau ada panggilan cari-cari lagi tuh. Itu iklan kemarin lapangan kerja yang saya apply itu apa ya kebutuhannya, job desk-nya apa gitu. Baca lagi baik-baik, tiap bulet itu dianalisa. Oh, kayaknya pekerjaan yang tertulis ini butuh saya melakukan ini. Nah, itu dianalisa sedetail mungkin. Berarti saya harus tahu nih cara mengoperasikan Excel misalkan. Oh, berarti dia untuk memenuhi bullet yang nomor 2, saya berarti harus bisa nih membuat presentasi seperti itu. Nah, baca lagi iklan lowongan kerja dan mulai bayangkan kebutuhan teknis sama kebutuhan non teknis untuk menjalankan posisi tersebut, ya. Nah, bahkan beberapa perusahaan setelah interview itu, kalau mereka masih ragu, mereka melakukan namanya assessment online, ya. Jadi kita diminta untuk login ke halaman tertentu dan melakukan assessment dari sisi perilaku maupun dari sisi kecerdasan, gitu. Dan ini udah mulai banyak sekarang perusahaan melakukan ini. Assessment-nya paling setengah jam untuk assessment behavior, perilaku, ya, sama assessment IQ biasanya setengah jam juga, total 1 jam. Atau bahkan kadang ada, jadi mereka punya case, suruh kita mengerjakan setengah jam, lalu kita suruh presentasi. Seperti itu juga ada, ya. Jadi ini saya hanya menjelaskan jenis-jenisnya, tapi itu tergantung ke perusahaan yang melakukan proses rekrutmen itu, ya, tersebut, ya. Nah, kalau interview dengan user lolos, maka selanjutnya adalah final interview dan offering letter, ya. Offering letter itu artinya tawaran surat tawaran resmi untuk meminta komitmen kita bekerja di perusahaan ini, dan sifatnya kontrak kerja, ya. Nah, final interview itu biasanya dengan top manajemen perusahaan tersebut, dan yang dibahas bukan lagi teknikal, tapi lebih ke impresi ketika ngobrol dengan direktur misalkan atau manajer di sana, kira-kira kita ini bisa adaptasi tidak, kita ini responsif tidak, kita ini cekatan atau tidak orangnya, seperti itu. Jadi yang dilihat lebih ke impresi, ya, impresi personal kita. Nah, lalu ya kalau udah orang letter udah tanda tangan, hampir 100% teman-teman pasti terpilih, ya, dan biasanya yang terpilih itu hanya 1 atau maksimal 2 lah, kayak gitu. Jadi bayangkan persaingan untuk masuk dunia kerja ini sekarang, saya bilang sih tidak mudah, ya. Karena lapangan kerjanya sedikit, tapi supply tenaga kerjanya sangat tinggi, dan juga perusahaan sangat selektif untuk melakukan proses seleksi. Jadi ini beberapa tips dari saya adalah ketika ada panggilan interview, mau interview recruiter ataupun interview user, pelajari lagi perusahaan yang teman-teman apply. Pelajari, browsing, pelajari kira-kira perusahaan ini areanya apa, bergerak di bidang apa, dan buatlah list-list pertanyaan. Karena
ketika interview biasanya mereka akan bertanya, ada pertanyaan tidak ke kita seperti itu. Nah, disitulah teman-teman harus menunjukkan bahwa saya sangat curious gitu, saya sangat penasaran dengan perusahaan Bapak gitu. Jadi berikanlah pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tidak menyerang, tapi lebih ke ingin tahu gitu. Dan juga tidak menunjukkan sesuatu yang transaksi, misalkan di situ dananya, Pak, kalau untuk pekerjaan ini gaji saya berapa? Jangan bertanya hal seperti itu, tapi lebih bertanya ke proses atau bisnisnya. Bagaimana Pak tantangan perusahaan Bapak ke depan? Bagaimana kemungkinan kalau bikin bisnis di sisi ini? Jadi lebih banyak bertanya yang menggugah ide-ide perusahaan tersebut gitu. Pelajari perusahaannya, lalu pelajari juga pekerjaan yang rekan-rekan apply ya. Lalu mulai bayangkan kira-kira interview itu mereka akan menanyakan apa dari sisi teknis maupun dari sisi perilaku. Dan yang terakhir saya bilang praktis ya, practice interview skill. Ini penting sekali. Kalau sudah membaca semua bahan-bahan itu, coba belajar gila aja nggak apa-apa. Di depan cermin belajar mengenalkan diri. My name Roy Sastika, my education. Jadi belajarlah ngomong sendiri untuk mengulas CV dari atas sampai bawah seperti itu. My experience bla bla bla. Di sini saya kerja mengerjakan ini. Jadi ngomong aja sendiri gitu. Dan melatih bercerita gitu di depan kaca, karena itu membantu banget. Lakukanlah hal itu mungkin 2-3 kali sebelum jadwal interview, karena itu akan membuat kita lebih confidence gitu. Oke, kita lanjut ke proses yang ketiga ya. Nah, ketika misalkan teman-teman udah terpilih nih, tantangan berikutnya adalah seberapa cepat teman-teman harus blending artinya berkolaborasi gitu di tempat kerja tersebut. Dan ini saya share ini karena ini yang saya rasakan bahwa pintar itu mungkin jadi nomor 2 kalau di dunia kerja. Ini menurut pandangan saya, pintar itu, tapi lebih ke attitude. Bagaimana kita bisa kerja bareng, bagaimana kita berinisiatif ya, menyelesaikan pekerjaan, berkomunikasi dengan yang lain, dan itu tidak jauh-jauh dari bagaimana kita melihat rekan-rekan kerja kita, yang mana sekarang ini di industri itu udah nyampur. Ada generation Z, ada milenial, ada generation X, ada baby boomers gitu. Nah, kalau ngomongin tradisionalis sih sudah mulai jarang ya, karena udah pada pensiun rata-rata. Kalau ngomongin baby boomers itu mungkin bapak kita kali ya, bapak kita yang di atas umur 50 tahun sekarang, itu generasi baby boomers. Yang mana mereka sangat komitmennya tinggi gitu. Mereka suka bekerja di kantor, bekerja yang terus-menerus. Mereka gaptek juga sama teknologi. Jadi bisa dibilang old fashion ya, cara kerja lama gitu, yang sangat detail, tidak sangat birokratif, tidak mau cepet-cepet kalau membuat keputusan seperti itu. Nah, lalu ada Generation X. Generation X dia udah mulai terbuka gitu ya. Mungkin ya bisa dibilang umur berapa ya sekarang, mungkin umur 40-50 kali ya. Dia sekarang di posisi manajer biasanya udah, atau departemen head gitu. Jadi mereka udah terbuka pola pikirnya. Terus mereka lebih efisien ya. Suka kerja juga mereka ini. Mereka udah terbuka juga dengan teknologi, tapi mereka ada perasaan bahwa saya yang punya otoritas di fungsi ini seperti itu. Jadi teman-teman harus memahami itu. Mereka juga masih memegang nilai-nilai kesopanan seperti itu, Generation X itu. Nah, ada masuk ke milenial nih. Nah, milenial cepat, apa-apa pengennya cepat, pengennya jujur, pengennya apa adanya. Kalau ada feedback secepatnya ngomong. Ada hal yang nggak suka ngomong gitu. Internet minded, gadget banget, cepet, pengennya online terus.
nggak mau ngantor secara offline. Nah, jadi cara komunikasi juga apa adanya seperti itu. Nah, belum nanti ada Generation Z. Mungkin rekan-rekan ini masuk di Generation Z ya, yang mana setiap hari selalu dengan internet, sangat independen gitu. Apa-apa selalu eh, inginnya diutarakan seperti itu kan. Sangat terbuka dengan perubahan-perubahan, pengen cepat dan work life balance. Saya akuin saya bekerja dengan tim yang baru lulus kuliah juga. Mereka ya kalau udah jam 5 jam 6 sore ya udah pulang seperti itu. Padahal generasi bapak-bapak atau ya teman-teman kerjanya yang lebih tua masih di kantor karena ini belum selesai. Gitu kita harus selesaiin dulu sebelum pulang. Jadi eh, sebenarnya itu nanti di dunia kerja itu adalah bagaimana teman-teman bereaksi gitu ya terhadap perbedaan-perbedaan cara kerja, berbagai multi generasi, multi suku juga karena kita ini sangat majemuk sekali. Jadi itu tantangannya. Jadi apa sih tipsnya kalau menurut saya dari sekarang adalah untuk membangun gitu self awareness, membangun kesadaran bahwa kita itu memang harus respect gitu terhadap perbedaan-perbedaan yang ada, respect terhadap perbedaan generasi, terhadap perbedaan suku bangsa kayak gitu. Karena at the end semuanya kita akan bekerja bersama-sama gitu. Jadi tidak bisa ego karena saya pengennya begini begini. Tidak bisa seperti itu di dunia kerja gitu. Terus show maturity artinya tunjukkan kedewasaan gitu. Saya percaya teman-teman yang sudah melewati organisasi di kampus lulus dari S1, saya yakin maturity-nya lebih bagus ya, artinya dalam melihat permasalahan, menganalisa, memberikan argumen. Nah, itu tunjukkanlah kedewasaan. Jadi kita namakan itu sebenarnya etika dalam bekerja gitu. Itu harus kita tunjukkan. Dan adaptasi ya, kita harus punya adaptasi yang tinggi gitu terhadap situasi yang berbeda-beda. Ketemu Bapak A, situasinya bakal begini. Ketemu Bapak Ibu yang ini situasinya bisa seperti ini. Jadi kita harus punya adaptasi yang tinggi seperti itu. Dan ini berdasarkan studi komposisinya di sebuah organisasi ini sekarang udah seperti ini. Udah ada 4 generasi dalam satu kantor gitu. Jadi ya kita harus menyiapkan mental juga bahwa ke depan udah bersaingnya susah. Setelah bersaing kita bekerja, kita juga harus punya sikap yang agile. Yang agile itu artinya fleksibel, gitu, cepat berubah sesuai kebutuhan situasinya. Apa sih yang harus kita siapkan ya di pasar tenaga kerja? Saya mengulas kembali fakta-faktanya bahwa kompetensinya sangat tinggi ya. Harus ingat 180.000 tambahan lulusan S1 dan diploma setiap tahunnya akan membanjiri pasar tenaga kerja gitu, dan sementara job available-nya berkurang karena faktor teknologi juga karena pandemi ini. Lalu perusahaan juga kadang melihat ya GPA rekan-rekan ini tinggi-tinggi sekarang ini memang secara average ya. Jadi GPA 3,4, 3,5 mungkin udah standar gitu ya. Bahkan lulusan luar negeri, Ivy League kayak dari Harvard, dari MIT, orang Indonesia juga udah mulai banyak lulusan Ivy League gitu. Jadi kadang perusahaan sudah melihat itu hal biasa sekarang gitu. Jadi sudah tidak terlalu impress lagi gitu dengan berbagai gelar dan lain-lain. Jadi ya itulah kompetisi yang ada sekarang ya. Gitu. Poor interview skill. Nah ini pengalaman saya juga bahwa rekan-rekan yang diinterview itu mungkin berpikirnya kan saya udah lulus S1, saya udah GPA saya udah bagus, IPK saya udah bagus, saya udah internship, CV juga udah bagus, tapi pada saat interview tidak bunyi gitu yang dituliskan itu, sehingga kita melihat oh interview skill-nya kurang, komunikasinya kurang
gitu, kayak kaku, kayak masih belum dewasa cara ngomongnya seperti itulah. Jadi itulah yang tadi yang tips-tips yang di depan ya saya ulas. Nah, apa sih yang harus kita siapin ya teman-teman dari sekarang? Kalau menurut saya ada 6 poin ya yang harus disiapin teman-teman. Mumpung belum telat adalah coba sekarang mulai di-assess, mulai dinilai apa sih passion teman-teman gitu. Mau arahnya mau kemana nih setelah lulus kuliah ini? Apakah mau mau ke bidang bidang pekerjaan yang sesuai jurusan atau kita open aja dengan bidang-bidang yang ada di market seperti itu. Apa motivasinya bekerja? Kalau motivasinya untuk membantu orang tua ya itu diungkapin dan ditulis gitu. Oh, motivasi saya membantu keluarga, saya ingin membantu keuangan orang tua, atau ingin membantu adik saya kuliah juga gitu. Terus mulai membayangkan kira-kira area pekerjaan apa nih yang kayaknya saya convert, yang saya nyaman kayaknya kerja di bidang dan bisa menghitung keunggulan saya apa ya gitu dibanding yang lainnya nih. Keunggulan saya apa? Saya ternyata unggul nih dalam bidang melakukan analisa bahkan. Oh, saya unggul ternyata dalam memimpin sebuah tim. Nah, fokus apa yang unggul itu dan di leverage artinya ikutlah bimbingan-bimbingan atau ikutlah course yang mengarah ke strength point itu gitu. Itu yang saya tulis di nomor 2, upskill your technical dan non technical. Jadi setelah tahu strength point-nya dorong terus strength point itu ke tingkat yang lebih naik gitu. Misalkan ikutan course atau ikutan certifications gitu supaya itu bisa dibungkus lebih formal. Tidak hanya kita mengklaim bahwa kita jago di bidang ini, tapi kita bungkus itu dalam sebuah program yang formal dan diakui oleh lembaga, yaitu bahwa saya punya keahlian di bidang ini dengan melakukan training atau melakukan course ya yang ada sertifikatnya. Dan poin yang kedua menurut saya ini adalah mutlak ya. Sekarang itu kita harus menjadi orang yang bisa multitasking gitu, dan inilah menurut saya orang-orang yang bisa bertahan selama pandemi adalah orang-orang yang bisa melakukan role kerjaannya lebih dari satu. Misalkan tadinya dia hanya bisa di role-nya dia sebagai pemodelan subsurface misalkan. Tapi kan dia juga jago main Excel misalkan. Dia juga bisa bikin presentasi. Nah, skill-skill tambahan itulah yang harus ditunjukkan ke perusahaan bahwa kita tidak hanya cukup satu bidang aja yang jago, kita juga bisa jago di beberapa bidang. Nah, selama pandemi kita banyak mengurangi karyawan yang sekiranya kurang kompetitif kita kurangin. Perusahaan bertahan hanya dengan orang-orang yang seperti ini, yang bisa banyak skillnya gitu, yang dia punya multi skill gitu. Dan ini terjadi gitu dengan apa yang saya alamin di perusahaan saya gitu. Nah, having internship selama sambil masih kuliah, kalau saran saya cobalah kita internship di perusahaan-perusahaan apapun itu perusahaannya, paling nggak tidak supaya kita tahu internship yang diadakan oleh kampus untuk memenuhi SKS, ada juga yang memang kita ingin internship itu sendiri. Bisa dua-duanya. Intinya adalah kalau internship itu teman-teman pasti punya yang namanya certificate internship. Sehingga itu bisa diofisialkan dalam bentuk formal ya, dan itu sangat berguna untuk mencari pekerjaan. Terus membangun internal koneksi. Dengan internship itu kita sebenarnya membuka pintu juga dengan perusahaan tersebut. Kita membangun koneksi dengan orang-orang di dalam perusahaan tersebut. Jadi having internship selama kuliah menurut saya itu cara yang bagus, cara yang cepat juga supaya kita bisa masuk ke dunia kerja. Karena at the end yaitu ke building your network ya. Kadang opportunity pekerjaan itu datang dari networking yang sudah kita bangun gitu, dan itu proporsinya adalah 85%. Bayangin dengan
dengan probability kita mendapatkan pekerjaan yang 30% secara matematika kasar ya gitu. Tapi itu bisa kita naikkan probability itu menjadi 85% kalau kita juga punya networking yang bagus gitu. Nah, poin selanjutnya adalah upgrade struktur your CV ya. Jadi nanti kita akan bahas di pembahasan selanjutnya apa sih CV yang esensial partnya itu apa saja yang harus kita penuhi. Intinya adalah meng-highlight ya your achievements dengan pekerjaan yang teman-teman apply. Terus di CCV ini juga bercerita terhadap dampak apa dari yang rekan-rekan kontribusikan di organisasi itu. Tetap short ya, artinya jangan terlalu panjang. CV kalimatnya satu bullet maksimal 10 kata. Kalau saya ada rule seperti itu. Nanti di sesi berikutnya kita elaborasi ya. Nah, setelah CV, bikin LinkedIn profile ya. Bikin LinkedIn profile. Saya termasuk orang yang sering dapat pekerjaan tawaran dari LinkedIn profile gitu. Jadi LinkedIn itu harus sama dengan CV, jangan berbeda karena ada beberapa perusahaan pun mengcompare itu, membandingkan antara CV dan LinkedIn. Kalau beda, mereka jadi curiga, malah kok beda ya. Jadi malah kayaknya 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 ini melebihkan deh kayak gitu. Ya, antara keduanya itu ini kayaknya bohong deh, kayaknya melebih-lebihkan deh. Ini harus sama, harus inline. Jadi jangan berbeda gitu ya. Dan ketika punya LinkedIn profesional, jangan bercerita sesuatu yang sifatnya di luar konteks profesional, konteks pekerjaan dan banyak teman-teman saya tidak menyalahkan ya, tapi itu mungkin salah satu usaha juga ya. Teman-teman banyak fresh graduate itu ibaratnya di LinkedIn ibaratnya saya nggak tahu saya udah lama nggak dapat pekerjaan, tolong saya punya kalian ini tolong untuk rekrut saya, kurang lebih kayak gitulah bahasanya. Kalau saran saya jangan melakukan itu karena it will not help you gitu. Perusahaan pun tidak akan willingness gitu untuk membantu rekan dengan cara seperti itu gitu. Jadi mungkin kalaupun berkomentar hanya komentar yang sifatnya ya diplomatis atau normatif seperti itu. Jadi kembali lagi kalau 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 melihat cara kerja headhunter, executive search, mereka itu sangat suka dengan silent talent gitu. Silent talent itu mereka profilnya bagus, tapi silent, tapi diam gitu. Diam, tidak memasarkan diri. Mereka lebih suka dengan profil-profil orang seperti itu. Ini berdasarkan pengalaman saya ngobrol dengan salah satu headhunter ya. Silent talent itu lebih lebih powerful dibanding talent yang berkuar-kuar gitu, bahwa dia jago ini jago itu, seperti itu. Ya, ini tadi building your network ya, menurut saya dimanapun di kampus ataupun di dunia kerja aktif kita membangun networking, karena networking itu investasi. Networking itu kita tidak hanya menghubungi ketika kita butuh orang itu gitu. Jadi ketika kita tidak butuh justru kita harus menghubungi, karena itulah networking. Pada saat butuh kita sudah tidak ada lagi canggung, itulah yang namanya networking gitu. Dan kebanyakan dari kita adalah kita menghubungi seseorang karena pada saat kita butuh gitu. Nah, jadi kita harus memposisikan bahwa kita punya value loh gitu, kita punya keahlian loh, dan hubungin aja gitu teman-teman lama atau mantan dosen atau mantan project manager atau dimanapun. Hubungi, hanya ya bilang aja hai apa kabar, saya hubungi hanya untuk just connect aja, udah lama kita nggak komunikasi, itu udah cukup. Dan itu untuk orang-orang tertentu mereka sangat appreciate ya, pola-pola seperti itu, tanpa kita bilang bahwa saya butuh bantuan dan lain-lain. Hanya cukup itu aja gitu WhatsApp-nya. Itu udah sangat bagus sekali. Oke. Kita lanjut terus ya.
Ya, Mas. Oke. Ya, oke, terakhir modul yang terakhir yaitu part terakhir, stand out your CV. Oke, nah berbicara CV ya teman-teman pasti kalau lihat Google banyak sekali template-template CV ya dari yang menarik biasa, bahkan banyak banget sekarang agent-agent yang menjual template CV dan memberikan mimpi bahwa CV Anda pasti akan cepat dipanggil perusahaan gitu ya. Dan ini menurut saya template itu boleh apa saja ya. Teman-teman bisa punya template apapun itu, tapi yang penting konten. Kembali lagi ke konten. Banyak template yang bagus-bagus di Google. Silahkan pilih yang menurut teman-teman terbaik ya. Silahkan. Jadi saya tidak pernah mengarahkan untuk template seperti ini aja, karena lebih baik kita bicaranya di konten. Nah, ada beberapa critical elemen ya yang teman-teman harus punya di CV teman-teman. Saya kasih warna biru tua, ini yang sifatnya critical. Lalu ada juga yang biru muda, ini ibaratnya tambahan saja. Jika memang masih cukup halamannya atau ingin emang teman-teman punya gitu punya informasi itu ingin ditambahkan ya. Nah, yang pertama kita kontak ya. Jadi di kontak ini cantumkan nama nama rekan-rekan, namanya nama lengkap ya kalau bisa, atau nama panggilan yang formal. Terus alamat sebetulnya alamat ini tidak terlalu detail, tidak masalah, hanya kota atau kecamatan atau apa, nomor rumah cukup, sampai situ tidak perlu yang RT RW, kode pos dan lain-lain. Yang penting kita tahu oh dia tinggal di kota mana. Email cantumkan, nomor telepon juga dicantumkan, LinkedIn ya, LinkedIn kalau sudah bikin linknya coba dicantumkan juga, atau menggunakan nama LinkedIn yang ada di yang di profile kalau tidak bentuk link. Ada juga beberapa yang sudah mencantumkan sosial media ya, karena beberapa perusahaan memang sekarang juga kadang-kadang melakukan cek background atau background check ya, apa sih aktivitas sosial media kita gitu. Itu boleh ya dicantumkan YouTube atau Instagram, tapi make sure kontennya itu memang konten yang sekiranya positif ya. Kalau sekiranya wah kita kayaknya pernah posting sesuatu yang gimana gitu ya, lebih baik janganlah gitu, cukup LinkedIn aja gitu, dan gunakanlah foto yang update ya di bagian kontak. Terus bagian yang kedua yang harus ada adalah formal education ya. Paling enggak coba lampirkan 3 pendidikan terakhir ya. Pendidikan terakhir berarti kuliah, SMA, SMP cukup. Kalau ada yang lain misalkan udah sempat S2, bisa juga S2, S1, SMA udah cukup gitu. Dan selalu dimulai dengan yang paling terupdate ya. Paling terupdate. Jangan mulai dari SMP, SMA baru kuliah urutannya. Jadi urutannya adalah dari yang paling terakhir rekan-rekan ambil. Kuliah, SMA, SMP kayak gitu, atau S2, S1, SMA seperti itu. Formal education. Nah, itu summary. Nah, summary ini kalau saya balik tadi ke ATS algoritma, mereka ini kadang-kadang ngambil beberapa algoritma dari sini, dari summary. Summary ini kayak poin ini nih, kayak executive summary-nya atau highlight-nya lah. Apa sih yang bisa kita isi di summary ini? Kita bisa taruh ya 1 atau 2 paragraf ya untuk menjelaskan profil teman-teman. Teman-teman itu siapa sih? Gitu. Siapa? Singkat aja, tidak usah panjang-panjang. Jelaskan expertise, keahlian teman-teman apa, dan attitude value-nya apa sih? Gitu. Teman-teman ini bisa bekerja seperti apa? Bisa bekerja berkolaborasi, bisa membuat presentasi, bisa menghitung Excel, atau bisa memimpin tim, berpengalaman di organisasi. Nah, hal-hal yang sifatnya apa ya, sifatnya strength point itu dielaborasi, cukup 1 atau 2 paragraf secara singkat aja di bagian atas. Nah,
si summary ini kadang-kadang dia yang akan masuk ke dalam algoritma si ATS itu, ya. Dan itu juga berguna buat recruiter kalau screening. Jadi paling mereka akan baca itu. Kalau misalkan jurusannya tadi eh, geologi gitu ya, tapi summary-nya tidak sama sekali menuliskan pengalaman geologinya, itu juga jangan. Jadi misalkan bilang saya siapa, lulusan geologi, pernah melakukan modeling, deskripsi saya tentang ini seperti itu. Jadi jangan terlalu jauh dari area yang kita gelutin selama ini gitu. Summary-nya. Experience. Nah, experience buat teman-teman yang memang belum bekerja, kalau bisa ya be aktif ya di organisasi kampus, ataupun di kemasyarakatan, ataupun misalkan pernah bikin usaha gitu sama teman-teman, usaha apapun itu, usaha angkringan kayak atau apa kayak, jangan ragu untuk dimasukkan ya. Put your working experience, dan selalu dimulai dengan yang paling terbaru, yang paling terakhir teman-teman lakukan. Jangan kebalikannya. Jadi kalau 2021 teman-teman punya pengalaman organisasi, itu nomor satu tuh. Pengalaman organisasi 2021. 2020 nomor 2-nya. 2019 nomor 3. Kayak gitu. Jadi urutannya selalu dari yang paling update ke paling yang lama. Gitu. Nah, apa sih yang bisa kita tuliskan di bagian pengalaman kerja ini, atau pengalaman organisasi, atau pengalaman bisnis, apapun itu. Jadi skemanya ini ya, verb, object, dan impact. Verb misalkan apa? Saya berandai-andai ya, sebagai Mbak Nur nih, seorang project manager SPI gitu ya. Verb, kita ngomongin mengkoordinir tim misalkan. Eh, melakukan koordinasi internal tim. Jadi melakukannya itu udah verb, koordinasi internal timnya itu udah objek ya. Melakukan internal koordinasi sehingga SPE event berjalan dengan lancar. Impact-nya apa? Seperti itu. Kadang saya melihat CV teman-teman yang baru lulus kuliah itu ya sangat singkat gitu, kayak males kayaknya nulis CV aja gitu, seperti itulah. Jadi coba diurai dalam bentuk seperti ini. Verb, object, impact, tidak lebih dari 10 kata kalau bisa. Jangan terlalu wordy, jangan terlalu banyak kalimat juga. Nah, terus misalkan tadi udah 3 bullet nih dikumpulin gitu ya, yang terkait ceritakan situasinya. Misalkan, oh sebagai project manager ini situasinya kompleks. Situasi seorang project manager SPI situasinya memerlukan koordinasi yang kompleks antar kampus dengan lembaga eksternal misalkan. Tantangan pekerjaannya apa dan berhubungan dengan siapa aja. Jadi itu bisa dielaborasi nanti di bullet paling terakhir ya. Sehingga rekruter tahu gitu. Oh, ketika rekan-rekan kerja melakukan pekerjaan ini, situasi dan kondisinya seperti apa. Seperti itu. Dan ini sedikit banyak menjadi informasi buat rekruter bahwa oh profil rekan-rekan ini seperti ini gitu. Berarti pernah di deal dengan deadline, deal dengan orang banyak, deal dengan hal yang sulit. Berrelasi dengan siapa aja sih pekerjaan itu. Oke. Training course. Nah, kalau teman-teman juga aktif, udah tahu nih kekuatan teman-teman nih ternyata di project manager misalkan, di project manajemen, oh ambil
verifikasi dalam bentuk list trend course-nya tersebut. Baru masukan, misalkan selain kuliah, teman-teman juga juara lomba karya tulis atau lomba olahraga atau apa gitu. Jadi silakan dimasukkan di dalam list achievement tersebut. Terus skill atau area of expertise. Nah, ini untuk summary saja, technical bisa disampaikan dalam bentuk satu paragraf. Language juga penting. Bisa lebih dari satu bahasa itu penting kalau menurut saya. Mau lokal kerjaan, butuh lokal apa ya, lokal kearifan atau bisa bahasa Bugis atau apa gitu. Kalau itu pekerjaannya di pedalaman, pasti kan butuh komunikasi seperti itu. Lalu ada beberapa 3 hal yang menurut saya ini tambahan, bisa dimasukkan, bisa tidak, hobi, bisa juga teman-teman masukkan, atau showcase ya. Kalau teman-teman jago dalam hal desain, digital marketing, atau membuat vlog, membuat YouTube, Instagram, foto, dan lain-lain, bisa dimasukkan dalam bentuk link ya, sehingga rekruter itu bisa klik link tersebut dan bisa tahu, oh produk showreel-nya seperti ini, video editing atau apapun itu. Reference, nah ini buat teman-teman yang memang punya mentor atau punya seseorang yang value ya buat teman-teman sebagai senior atau mantan atasan, dan sudah mendapatkan izin dari mereka supaya namanya dimasukkan. Karena zaman sekarang juga kadang-kadang rekruter itu menelpon beberapa kolega kita di kampus atau di perusahaan yang lama untuk mengecek aja background check seperti apa sih seorang A ini, seperti itu. Oke. Jadi saya sih seperti itu, Mas Ahmad. Kalau ada pertanyaan, monggo loh ya. Oh iya, Mas. Okay, thank you for the amazing presentation, Mas Troy. So we got many insights about labor market and CV, and also, of course, that's so useful for us in here. So I think all of you have a question in your mind. So I will open the Q&A session. Anyone who want to ask, first of all, I invite to participant, please raise hand directly to open the microphone. Ya, Mas. Pertanyaan pertama itu dari Mr. Joe Alves Nicolau. Asalnya itu dari Dili Institut Teknologi. Di Timor Leste, Mas. Wow, oke. Salam kenal. Pertanyaannya itu, apakah ada metode untuk meringkas CV atau merangkum CV sampai hingga 1-2 halaman? Kan biasanya itu kalau pengalamannya banyak pasti kan berlembar-lembar itu, Mas. Gimana sih caranya, Mas? Gitu. Oke. Suara saya mute tidak ya? Ya, kedengaran, Mas. Oke, good. Jadi tergantung ya, tergantung dari profil kita sendiri. Kalau memang kita sudah mengalami pengalaman kerja yang lama, misalkan batasan halaman CV itu sebetulnya tidak ada sebetulnya ya, karena rekruter itu ketika mereka paham kita memiliki banyak pengalaman,
mereka tidak ada itu membatasi juga, karena pengalaman saya pun begitu. Saya pernah membaca CV 5 halaman, namun memang ada batasan-batasan tertentu yang menurut kita, menurut saya sendiri, pengalaman saya sendiri, eh, eh, pada saat melakukan verbing, objek, sama impact itu. Coba batasin 10 kalimat aja setiap pengalaman itu. Kan misalkan pengalaman saya handle project nih, kan. Kita rencananya mau put itu menjadi tiga bullet ya. 3 bullet. Nah, setiap bullet itu maksimal 10 kata. Coba maksimal 10 kata. Kalau kalau misalkan lebih dari 10 kata, coba dicari kalimat yang ringkas lagi ya. Aturannya sebetulnya 6 kata, cuma 6 kata kadang terlalu singkat sehingga kita tidak tahu dari impact-nya itu apa. Kita naikin jadi 10 kata. Antara kalimat pertama, objek, area pekerjaan kita, dan impact-nya itu. Kasih 3 bullet ya dari setiap pengalaman kerja itu, lalu ditutup bullet keempat dengan situasi atau job challenge yang dihadapi untuk menghandle pekerjaan itu. Mungkin itu metodologinya, dan memang pada akhirnya saya lebih suka dengan CV yang tidak lebih dari 3 lembar sih. Ini personal opinion ya, saya sebagai HR manager dulu ya. Seperti itu. Jadi coba lihat lagi pengalaman-pengalamannya, dibaca lagi. Memang menulis CV itu seperti tidak penting waktu yang kosong, di waktu teman-teman fresh gitu, untuk merepositori ya, meregister apa yang teman-teman sudah lakukan di organisasi. Yang saya biasa lakukan, ini kalau saya personal, adalah saya biasa kalau punya buku agenda, di halaman terakhir itu saya sisakan 2-3 halaman untuk meregister pekerjaan-pekerjaan yang menurut saya penting. Ada nilai poin penting ya ketika melakukan pekerjaan itu. Dan itu saya suka register aja, tanggal segini saya dapat pengalaman ini. Saya register saja itu. Jadi once saya bikin CV, saya kembali lihat harus masuk di CV saya nih, karena itu lebih poinnya bagus untuk pengalaman ini. Seperti itu. Karena kadang ketika saya sengaja nih bikin CV, lupa, nggak ada yang inget gitu. Apa ya kemarin ya? Udah ngapain ya kayak gitu. Jadi itu juga saya cara ini juga saya diberitahu oleh mentor saya. Bagus nih, kamu taruh di register list kamu agenda saya untuk melisting hal-hal yang penting terkait pengalaman-pengalaman pekerjaan saya itu sih, dan menggunakan aturan 10 kata itu, verb, impact, verb, objek, area pekerjaannya, dan impact-nya apa, seperti itu. Begitu Mas Oh ya, Ahmad. Semoga membantu terima ya. kasih jawabannya, Mas. Uh, selanjutnya, mungkin saya bacakan pertanyaan selanjutnya lagi, Mas. Boleh. Dari pertanyaannya, bagaimana sih pengaplikasian CV ATS friendly dan CV kreatif? Dan kemudian biasanya itu di perusahaan apa, Mas? Sorry, CV apa tadi? CV ATS friendly dan kreatif. Sebelumnya Mas mungkin bisa unshare screen. Saya stop dulu ya share-nya ya. Oke. Ya, Mas. Oh, oke. ATS friendly dan CV kreatif. Oh, oke. Jadi ATS ya, metodologi ATS ini sebenarnya sudah banyak perusahaan-perusahaan aplikasikan ya. Tapi memang
saya yakin tidak semua perusahaan juga ya di Indonesia. Biasanya nih kalau saya amatin perusahaan-perusahaan multinasional sudah pakai. Contoh apa ya? Saya coba itu kemarin contoh misalkan kayak Unilever ya, perusahaan-perusahaan multinasional biasanya udah pakai Unilever, terus Total Synergy. Sekarang Total INP kan berubah menjadi Total Synergy. Terus perusahaan-perusahaan mining juga sudah mulai pakai ATS ini, sistem ATS. Perusahaan startup juga sudah mulai pakai ATS sistem ini. Jadi kalau teman-teman pada saat apply itu lihat tuh di link websitenya itu ada Taleo namanya ya, ada Bambu, nama-nama provider ATS ini. Eh, itu udah kemungkinan besar mereka menggunakan ATS. Jadi ATS ini perusahaan itu nggak mendevelop sistemnya sendiri, tapi sudah ada di internasional ini providernya. Sehingga sekarang saya punya perusahaan X, saya ingin CV saya lebih berkualitas gitu ya, yang masuk ke company saya. Saya menghubungi si Taleo Bambu ini untuk menjadi partner dalam pencarian CV gitu. Nah, nanti si Taleo sama si bambu.com ini, dia akan menambahkan nama perusahaan saya sehingga orang tidak akan paham gitu. Orang tidak akan paham itu tuh jadi orang menganggapnya itu masih perusahaan perusahaan saya seperti itu. Dan dia akan bekerja sama juga dengan sourcing channel yang lain, dengan LinkedIn dan lain-lain, sehingga semua kan screening dengan algoritma seperti itu. CV kreatif ya. Kalau menurut saya CV kreatif tergantung ya, template ya. Banyak sekali di Google itu CV kreatif template ya. Teman-teman bisa download, cuman kembali ke konten. CV kreatif looks okay, looks nice, looks great ya. Tapi kalau kontennya nggak informatif, sebenarnya agak sayang juga gitu. Kalau saya sih lebih mengutamakan konten gitu. Konten di dalamnya harus deskriptif, menceritakan tentang kehebatan kita gitu, seperti itu. Baik. Menjawab tidak ya? Oh ya, Mas. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada penanya, Kak Sri Kurnia. Mungkin bisa menanggapi, Kak. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya minta maaf karena lagi di tempat yang tidak bisa open Nggak kamera. apa-apa. Oke, terima kasih Mas Roy. Jadi di sini pertanyaan saya cukup terjawab, tapi mungkin bisa diperjelas lagi ya. Kadang saya kalau apply melamar kerja itu ya, saya kadang bingung mau submit CV ATS atau kreatif. Soalnya di situ kadang-kadang ada ada beberapa orang yang saya tahu itu pakai kreatif. Kemudian ada juga beberapa orang yang lolos memakai kreatif, kemudian tidak lolos memakai ATS. Nah, di sini kasusnya itu sama, dalam tim hiringnya itu nggak nggak kasih penjelasan khusus tentang CV-nya, tapi kadang-kadang ada bilang pakai ATS, kadang juga bilang pakai kreatif, tapi kadang juga nggak ada persyaratan khususnya. Nah, di situ saya bingung mau submit yang mana. Ya, begitu. Okay. Terima kasih. Ya memang ada dua ya isi sendiri ya. Maksudnya itu mungkin ya CV create itu ya, upload sendiri. Nah, kalau saran saya sih mau apapun caranya, ini saran saya konten yang diupload
sama, itu informatif dan deskriptif seperti itu. Berdasarkan mendownload satu-satu sehingga dia screening manual gitu. Dan untuk info saja, teman-teman recruiter itu biasanya sehari itu kan dia terima ratusan email, kadang-kadang nggak dicek juga gitu kan. Kalau saran saya sih mungkin dua kali itu juga bisa ya. Satu, hari ini kita pakai ATS, besok kita apply juga pakai CV kreatif seperti itu. Diperbolehkan kok untuk apply dengan dua jalur yang berbeda, dua jalur itu ya. Tapi ada juga gitu, karena sistemnya udah bagus di mereka, mereka udah tahu, misalkan dengan nama Roy Sastika atau royantb@gmail.com, mereka menolak gitu, di apply besoknya. Oh, nama CV kamu udah ada di database kita. Itu juga ada seperti itu. Jadi buat saya kalau cukup confidence, artinya gini, oh saya pengen banget kerja ini di perusahaan ini, ya udah dua-duanya coba aja. Tapi kalau misalkan ya saya pengen nyobain lah, apa-apa ya, itu up to ini ya, up to teman-teman ya, mau coba di ATS atau maupun di masukin CV, membuat create dengan satu-satu field, itu pilihan di teman-teman semua. Cuman saya memastikan kontennya kalau bisa sama deskriptif mungkin. Kalau CV kreatif itu kelemahannya adalah waktu, time consuming sih. Ya, karena apply juga lumayan ya, waktu juga gitu kan. Satu job kalau nge-apply itu bisa 15 menit atau setengah jam gitu. Itu lumayan juga gitu. Begitu Mbak Sri. Oh ya, ya, saya kembalikan lagi kepada Kak Astri. Gimana Kak, ada tanggapan? Ya, udah cukup. Makasih banyak, Mas. Sama-sama Mbak Sri. Ya, terima kasih jawabannya Mas Roy. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada para penanya yang bertanya. Nah, ada ini Mas. Dari Mas Raffi Rilo Pambudi, asal Unila. Aku bacakan ya Mas. Izin bertanya Mas, setiap kita mendaftar pekerjaan dengan posisi yang berbeda, apakah kita harus mengupdate CV sesuai dengan kriteria yang diinginkan perusahaan? Oke. Ya. Oke. Kalau saya akan menjawab dari dua sisi ya. Artinya dari sisi perusahaan dulu ya. Perusahaan pastinya mereka akan memfilter CV itu kalau memang match antara parameter yang mereka setting dengan CV yang mereka lihat ya. Oke. Jadi dari perusahaan mereka ya matchness dulu lah kriterianya. Nah, sekarang kembali lagi ke sisi kita sebagai pelamar ya. Kita sebagai pelamar sebetulnya ada 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 step dalam interview itu, interview behavior apply, cuman kita menyamakan gitu ya. Sebenarnya itu juga akan ketahuan sih pada saat interview, karena pada sesi interview itu si recruiter itu punya tools biasanya konsistensi. Jadi dia akan bertanya, pertanyaan itu apa yang dilakukan, sikonnya apa, ya melakukan apa, sikonnya apa, dan apa yang dilakukan oleh kita. Nah, pertanyaan ketiga hal itu kadang-kadang diputar-putar sama dia untuk melihat konsistensi, dan mereka bisa tahu, even pakai Zoom interview pun mereka bisa tahu bahwa informasi yang kita berikan ini sebenarnya tidak benar atau tidak valid, atau sebenarnya belum pernah kita lakukan, cuman kita kayak mengalignkan diri kita seolah-olah kita pernah mengerjakan itu. Nah, sebenarnya itu juga nanti akan ketahuan pada saat proses interview. Jadi kalau
saran saya fokus terhadap area yang kita kuasain. Dan saya seorang ahli, soalnya saya lulusan geologi ya, tadi kita geologi. Tapi pekerjaan saya yang saya lamar adalah analis di bank, misalkan. Ya. Seorang analis di bank itu membutuhkan apa sih? Membutuhkan kemampuan menganalisa permasalahan, kemampuan menghitung, dan lain-lain. Kayak lulusan S1. Kalau saya jadi rekan-rekan, ya saya pasti akan coba gitu untuk posisi itu, karena keahlian umumnya adalah kita sudah menguasai gitu. Itu masih batas wajar ketika kita mencoba apply ke posisi itu. Itu mungkin di CV teman-teman juga bisa ditambahkan bahwa keinginan teman-teman tentang financing atau tentang bank itu apa, pengetahuan tentang bank itu ditambahkan juga gitu. Minatnya di bank itu seperti apa, kedepannya kalau apply di bank tuh mau ngapain sih di bank gitu, itu boleh ditambahkan di summary ataupun di area of expertise-nya itu. Nah, kalau coba-coba apply sesuatu yang memang sangat jauh gitu ya, saya tidak menyarankan itu sih, gitu, karena percuma kalaupun nanti sangat dipanggil di interview, itu akan ketahuan juga bahwa kita tidak pernah melakukan hal-hal keahlian yang spesifik itu. Tapi misalkan nih, masuk juga nih, saya bisa apply gitu, bisa masuk juga di kantornya, ya itu juga akan jadi tanggung jawab moral gitu untuk membuktikan apa yang dijanjikan gitu untuk perform di dunia pekerjaannya nanti seperti itu. Jadi kembali ke pertanyaannya, apakah kita harus mengupdate CV? Jadi boleh, tapi lihat ya kemampuannya itu atau skill yang dibutuhkan untuk pekerjaan itu tidak jauh-jauh dari skill yang memang kita milikin gitu. Selama skillnya itu kita milikin, meskipun tidak sama dengan skill yang kita milikin di jalur S1 kita gitu, tapi skill itu masih kita milikin gitu karena kemampuan kita di organisasi, atau itu skill umum tentang analisa permasalahan, proses menghitung, proses membuat presentasi dan lain-lain, itu wajar-wajar aja boleh, dan boleh di-align-kan biar biar match lah dengan kebutuhan perusahaan seperti itu. Asal jangan exaggerate ya. Exaggerate itu artinya melakukan pengisian di CV yang memang kita nggak pernah melakukan, itu aja sih. Itu Mas Ahmad. Ya Mas, terima kasih atas jawabannya. Saya Mas kembalikan Raffi kepada juga. Mas Raffi. Apakah ada tanggapan Mas? Oh ya, cukup. Oke. Terima kasih di kolom chat Mas. Siap. Baik. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan dari Slido juga Mas. Mungkin operator bisa share screen untuk Slido-nya. Link Slido. Nah, pertanyaannya yaitu anonim ya, anonim. Oke. Jika CV seorang fresh graduate mengandalkan IPK yang sangat bagus, apakah bisa dapat peluang kerja lebih besar atau gimana, Mas? Oke. IPK masih ya menjadi andalan screening pertama ya ke beberapa perusahaan. Rata-rata kan ada yang minta di atas 3, bahkan untuk ke posisi-posisi tertentu minta IPK di atas 3,3 seperti itu. Menurut saya masih relevan ya IPK itu sebagai salah satu strength point ya. Tapi dengan banjir tenaga kerja, dengan banyaknya teman-teman di luar sana yang baru lulus kuliah tapi pintar-pintar, saya juga kagum gitu kerja dengan beberapa analis. Saya
mereka pinter-pinter banget, cepet gitu. Jadi wah, saya juga wah hebat banget ya anak-anak sekarang ya seperti itu. Jadi menurut saya jika ada yang lain selain IPK, masukin saja gitu, dan coba dekatkan diri dengan hal-hal seperti itu, misalkan berorganisasi atau ikut course, ikut training-training yang formal ya, yang sifatnya official seperti itu. Itu lebih bagus juga sih, karena setelah saya tanya, kamu aktif ya di organisasi dulu? Ya, dulu saya ikut ini, ikut ini. Jadi salah satu tim saya itu dia nggak di organisasi di kampusnya, tidak, tapi dia ikut organisasi antar kampus gitu, antar kampus yang dia dimentor oleh industri seperti itu. Jadi oh ada ya seperti itu ya, jadi dia bermainnya udah di luar kampus ternyata. Seperti itu. Jadi IPK masih menjadi parameter di industri, tapi jika kita punya yang bagus selain IPK, will be good gitu. Oh ya, terima kasih jawabannya, Mas. Selanjutnya pertanyaan mengenai apa bedanya CV sama resume, karena kan kalau buat otomatis di LinkedIn kayak sama aja CV dengan resume, Mas, cuma beda format aja. Resume lebih lengkap. Gimana sih, Oke, Mas, sebenarnya CV sama resume? ya. Jadi sebenarnya informasinya peruntukannya hampir sama ya, untuk mengenalkan diri kita ke orang lain. Setahu saya CV itu jauh lebih detail ya. Sementara resume itu lebih ke highlight yang poin-poin pentingnya saja. Ini setahu saya ya, seperti itu. Jadi extend ketika tadi saya bilang coba buat lagi LinkedIn, coba buat juga LinkedIn. Sebenarnya LinkedIn itu untuk extend your CV. Harusnya LinkedIn itu informasinya lebih informatif daripada CV. Gitu. Tapi apa yang ada di CV kalau bisa ada di LinkedIn. Di LinkedIn itu kita bisa memberikan komentar profesional ya, ketika ada orang ngepost tentang subjek tertentu, kita bisa mengomentari komentar tersebut. Tentu dengan aturan-aturan yang baik ya. Atau kita punya showreel showcase ataupun yang kita tunjukkan nih, kita pernah bikin video editing ataupun hasil digital lah, misalnya foto atau video ataupun itu, kita bisa di situ di LinkedIn itu kita bisa attach gitu hasil karya kita, sehingga orang lain bisa melihat juga gitu hasil karya kita. Jadi LinkedIn kalau CV udah kita buat, kalau bisa pindahkan CV itu ke LinkedIn, sehingga LinkedIn itu jauh lebih bervalue dibanding CV, seperti itu sih. Nah, kalau kembali lagi CV dan resume buat saya penggunanya hampir sama untuk menjual profil kita ke orang lain ya. Not many different, akhirnya perusahaan pun ketika bilang CV atau resume dua barang yang sama ya, kita akan terima itu sebagai barang yang sama juga gitu, mau CV mau resume, seperti itu sih. Oh ya, Mas, terima kasih atas jawabannya. Mungkin Mas saya tanya dulu, ini mau dilanjutkan pertanyaannya atau bagaimana, Mas? Atau kasih satu atau dua lagi begitu, Mas? Boleh, satu lagi mungkin ya. Oh ya, Saya Mas. sebenarnya jam 3 ada agenda yang lain, Mas Ahmad. Oh ya, Mas. Jadi pertanyaan terakhir itu dari Mbak Jojo. Uh, saya bacakan ya, Mas. Mas izin bertanya. Saya lihat ada CV yang ditulis juga performance. Ini orang seperti factual, hard work. Apakah ini opsional atau harus? Dan apakah itu bisa ditulis di summary atau bagaimana, Mas? Terima kasih. Oke. Ya. Saya lihat ada beberapa CV, template CV yang ini ya, yang mencoba memvisualkan indikator ya. Contohnya misalkan
skill Excel itu poinnya dari 1 sampai 10, 8 atau 7 seperti itu ya. Ataupun ini atau ini maksudnya mungkin ini kali ya dari Mbak Jojo ini performance, punctual, hard work, berapa dalam persen atau skala tertentu gitu. Kalau menurut saya eh, kembali lagi ke template yang digunakan ya. Kalau template-nya itu ada di assessor CV ya. Apa iya gitu. Itu aja sih gitu. Itu kan subjektif ya gitu. Apa iya nih gitu karena kan kita nggak pernah mengetes yang bersangkutan dalam simulasi. Baik sih kalau summary di atas itu kalimat terakhir yang menunjukkan sisi kita dari sisi behavior ya. Misalkan saya seorang Sastika, saya suka berkolaborasi dengan tim, dan saya juga memiliki attitude yang baik dalam hal apa-apa seperti itu sih. Saya suka bekerja, saya suka budaya kerja ya, dalam summary saja dalam bentuk kalimat di kalimat terakhir ya. Seperti itu. Oh ya, saya kembalikan kepada Mbak Jojo, apakah ada tanggapan? Mbak Jojo. Oh ya, di kolom chat Tadi ada jelas, beberapa Mas. teman-teman bertanya apakah boleh dapat slide-nya. Saya kembalikan ke boleh ada pertanyaan saya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya terima kasih sekali ya buat teman-teman atas waktunya. Ini juga kesempatan saya untuk belajar juga sebetulnya mengenai subjek ini. Mohon maaf jika ada kekurangan ya, karena ya dari saya itu terima kasih buat dari Unhas. Oh ya, Mas. So we move to the next agenda. Our President of SP Hasanuddin University, SC, certificate to the speaker. Time is yours. Saya bahasa Indonesia saja ya, Mas. Jadi sebelumnya terima kasih karena sudah mau menyempatkan waktunya Mas untuk sharing dengan teman-teman yang dari universitas lain, dari UNILA atau dari PN, Universitas Pertamina juga ada. Terima kasih banyak Mas dan apresiasi yang sebelumnya untuk Mas Roy karena sudah ya. Ini bentuk kenang-kenangan. No Saya pemberian dari Mas dan setelah penyampaian tadi ada beberapa yang saya
Terima kasih sekali lagi. Kembali ke moderator. Terima kasih banyak ya. Aduh, saya merasa terhormat sekali ya mendapatkan sertifikat ini. Terima kasih teman-teman semua. Ya Mas, terima kasih banyak juga yang sudah hadir pada kegiatan kita kali ini. So before we end, so for all the participants, please turn on your camera. And for this documentation session, the operator will handle the session. I will give to Guntur. Okay, thanks for the time. Please turn on your camera. I will take a picture for the first slide. 1, 2, cheers. Okay. For the second slide. 1, 2, cheers. Okay, thank you. And okay, thank you for documentation. And also I remind for all the participants, don't forget to fill the feedback links because it is so important to get the certificate. So now the event has been finished. Thank you so much for our speaker today. And also thanks to all board and staff and the participant, and especially the teamwork to make this event success. Truly, we've appreciated it. Maybe that's all. On behalf of SPE Hasanuddin University SC, I would like to apologize if we have done any mistakes during this event. Stay safe and healthy, everyone. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. See you semuanya ya. Yuk, mari. Terima kasih, Mas. Saya live. Yuk, mari.